Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran sosiologi. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang interaksi sosial mulai dari definisinya, lalu ada syarat-syarat interaksi sosial, dan juga faktor pendorong interaksi sosial. Walaupun belum selesai semuanya ya, yang bagian faktor pendorong interaksi sosial. Nanti kita akan bahas sedikit lah tentang itu sebelum melanjutkan ke submateri selanjutnya nih, yaitu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial yang berupa pertama ada imitasi ya. Imitasi dan identifikasi itu mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau imitasi itu bentuk faktor interaksi sosial yang meniru orang lain, dorongan untuk menirunya tapi tidak dari dalam dirinya. Jadi hanya sekedar meniru, biasanya cara berbicara, cara berpakaian, cara menanggapi sesuatu, tetapi tidak keseluruhan, dan motivasinya bukan dari dalam diri, dorongan untuk menirunya, tetapi dia melihat dari luar dirinya. Sedangkan identifikasi itu juga meniru tapi secara keseluruhan agar menjadi sama dengan pihak lain. Tentunya identifikasi lebih dalam daripada imitasi ya. Dan identifikasi itu bisa jadi seseorang yang ditirunya adalah seseorang ataupun sekelompok orang. Ketika seorang pelajar meniru sifat-sifat ideal seorang pelajar yang unggul dan mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang pelajar dengan meniru secara keseluruhan sifat itu, dia berarti sedang melakukan identifikasi, bukan sekedar melakukan imitasi dengan mungkin sebatas menggunakan seragam saja. Lalu ada simpati dan juga empati yang kemarin juga sempat didiskusikan. Ini juga mirip nih, simpati dan empati. Simpati itu rasa ketertarikan seseorang pada orang lain sehingga menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Ketika melihat seorang pengamen atau pengemis yang mungkin secara kondisi ekonomi berbeda dengan kita merasa iba dan kasihan dan membayangkan kalau kita di posisi dia juga itu pasti sedih. Itu sudah masuk ke dalam tahap simpati gitu. Tetapi kalau empati itu lebih dalam dari itu. Dia memposisikan diri menjadi orang lainnya itu benar-benar mendalam sehingga dia mempengaruhi secara fisik, perasaan, bahkan jiwa seseorang. Mungkin dengan empati dia bisa sampai menangis melihat seorang pengemis misalkan yang kasihan. Dia membantu sebisanya, bahkan mungkin memberikan makanan, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih kecil udah ngamen, misalkan bikin kayak sejenis sanggar belajar. Itu ada tindakan di empati, yaitu dia 4 faktor pendorong interaksi sosial yang sudah pernah kita bahas. Saya hanya menjelaskannya kembali sedikit untuk merefresh kembali ingatan kita bersama. Dan yang nomor 5, faktor pendorong interaksi sosial selanjutnya adalah sugesti. Nah, untuk menjelaskan tentang sugesti ini, saya akan membuat sebuah simulasi dulu nih bersama kalian. Silakan lihat gambar berikut ini. Ini adalah satu orang yang sama dengan tampilan yang berbeda tentunya. Nah, saya ingin bertanya, ketika kalian mendengarkan nasihat tentang kerapihan penampilan, tentang kesopanan dalam berpakaian, kira-kira dengan 2 tampilan yang ini, kalian akan lebih mudah menerima dan mendengarkan serta mengikuti nasihat dengan tampilan yang kiri atau dengan tampilan yang kanan? Yang bicara satu orang yang sama nih, cuma penampilan saja yang berbeda. Tentu saja yang kiri ya. Kenapa yang kiri? Karena secara fisik dan secara visual pun dia mencontohkan apa yang sedang dinasihatkan pada kalian. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan sugesti kepada orang. Nah, apa itu sih sugesti? Sugesti itu sesuatu bentuk interaksi, pendorong interaksi yang bisa kita lakukan untuk memberikan pandangan kita atau pernyataan sikap kita yang kita anut, yang kita yakini agar lebih mudah diterima oleh orang lain. Nah, itu ada beberapa bentuk sugesti, teman-teman.
Yang pertama, bentuk sugesti dari orang yang memberikan sugesti. Yang pertama, adanya wibawa atau karisma. Wibawa atau karisma itu adalah sesuatu atau seseorang yang memiliki atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Nah, biasanya itu pengaruhnya secara informal gitu, bukan sesuatu yang formal. Ya, contohnya misalkan ada orang tua, cendekiawan, atau orang-orang terpelajar, mahasiswa, dosen, guru, pemimpin agama tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan lebih, memiliki pengalaman lebih. Ketika membicarakan sesuatu yang sesuai bidangnya, itu akan lebih mudah diterima oleh lawan bicara atau lawan interaksinya. Yang kedua, seorang yang memberikan sugesti itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau dalam gambar ini contohnya Pak Bung Karno nih. Kalau Bung Karno memiliki dua-duanya sih, memiliki kedudukan tinggi juga, memiliki wibawa juga atau karisma juga. Kedudukan yang tinggi itu biasanya sesuatu yang formal gitu, memiliki wewenang, memiliki jabatan tertentu, sehingga kata-katanya selain itu adalah sebuah informasi dan sebagainya, itu juga terkesan sebagai suatu instruksi kepada kita gitu, sebagai orang yang ada di bawahnya, sehingga itu mensugestikan kita untuk melakukan, untuk mendengarkan, untuk meyakini apa yang dikatakannya. Yang ketiga, mayoritas terhadap minoritas. Sugesti yang terjadi dari mayoritas terhadap minoritas itu bisa dilihat sebagai bentuk tekanan langsung ataupun tidak langsung terhadap seorang individu dari sebuah kelompok. Lalu yang nomor 4 adalah iklan, reklame, poster, karya-karya seni, bisa berbentuk puisi, lagu, pokoknya sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita serap secara terus-menerus, berulang-ulang, sehingga itu melekat pada diri kita. Sosial media, konten-konten sosial media juga itu bisa termasuk. Itu kan memberikan sugesti sadar tidak sadar kepada kita untuk melakukan atau melaksanakan apa yang ada dalam hal tersebut, atau meyakini apa yang disampaikan oleh iklan atau poster atau karya seni atau di dalam sosial media tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai sugesti. Sampai di sini dulu, silahkan dicerna, silahkan dipahami lagi, silahkan dibaca lagi di dalam buku. Mungkin barangkali kalian punya pertanyaan tertentu di dalam kepala kalian, silahkan dicari tahu secara mandiri di buku yang kalian punya, internet yang kalian punya, teman yang kalian punya, dan lain sebagainya.